Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 7 Juli 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa jamaah haji reguler asal Indonesia mengeluhkan jatah makanan yang berulang kali terlambat didistribusikan. Menu makanan yang seadanya serta tempat sempat terlantar selama 7 jam tanpa makan dan minum akibat keterlambatan bis penjemputan. Keluhan para jamaah haji Indonesia ini muncul ketika mereka melakukan ritual puncak haji, yakni di Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina. Pemerintah pun diminta mengevaluasi operator penyedia konsumsi, akomodasi, dan transportasi bagi jamaah haji Indonesia. Seorang jamaah haji asal Batam, Dea Arizona, 34 tahun, menceritakan bagaimana menu makanan yang disajikan untuk para jamaah haji selama Armina sangat seadanya dan beberapa kali terlambat didistribusikan. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan hal tersebut, apakah kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia ini sangat buruk? Apa penyebab dibalik kacaunya pelayanan haji di Armusna? Bagaimana pengelolaan haji yang sesungguhnya yang ideal serta bagaimanakah dimensi spiritual antara haji politik di dalam pelaksanaan ibadah haji? Pemirsa untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Adi Victoria. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya ini Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Ustaz. Ini kan melihat dan mencermati dari pemberitaan yang sudah beredar. Ini kan diberitakan bahwa layanan haji ya pada saat ini, yakni tahun ini di 2023 ini banyak sekali kekurangan ya, mulai dari keterlambatan distribusi makanan, pasokan air yang macet, bahkan sampai keterlambatan evakuasi jamaah haji di Musdalifah menuju ke Mina. Dan ini dikeluhkan oleh banyak jamaah haji Indonesia. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Ustaz Adi? Apakah kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia ini memang buruk begitu? Ya, baik, Mas Ajis. Ya, jadi kalau berkaitan dengan pelayanan Masyair ya, itu kan biaya prosesi ibadah haji yang selama 4 hari di Arafah, kemudian di Mina dan Musdalifah seperti itu. Dan sebagaimana banyak berita yang beredar di beberapa media kalau kita baca ya, atau bahkan kita bisa lihat banyak sekali video yang beredar di media sosial itu memang kalau dikatakan memang cukup banyak sekali keluhan dari jamaah haji di tahun ini. Terkait dengan apa? Terkait dengan pelayanan tadi itu. Jadi memang bahkan kemudian Komisi 8 DPR itu juga kalau kita baca itu diberitakan itu akan memanggil pihak Kementerian Agama ya terkait dengan evaluasi karena banyak dilihat sekali terkait kekurangan penyelenggaraan ibadah haji terkait layanan tadi itu. Dan kalau dikatakan apakah kemudian kualitas pelayanan jamaah haji di Indonesia ini sangat buruk ya, khususnya di tahun 2023 ini, ya kalau kita lihat faktanya masih seperti itu. Ya. Bahkan kalau dalam catatan kita itu setidaknya ada 5, kalau kita merujuk kepada temuan tim pengawas haji ya, yang di DPR seperti itu. Yang pertama berkaitan dengan soal distribusi asupan makanan. Ya, itu pada saat yang di Mina. Ya. Kemudian disorot itu masalah kamar mandi Arafah yang antara jumlah jamaah haji dengan eh, fasilitas kamar mandi itu tidak sesuai dengan jumlah jamaah hajinya. Ya, jadi banyak sekali antrian seperti itu. Kemudian pula terkait dengan masalah akomodasi transportasi. Ya, ini kemudian yang menyebabkan banyak sekali terjadi jamaah yang terlantar. Kalau kita lihat kemudian banyak video yang beredar, bagaimana kemudian di Musdalifah, gitu ya, yang itu kemudian dianggap sebuah kesalahan yang fatal sekali. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat juga karena jemaah haji ada yang lansia, itu kita lihat banyak sekali yang disoroti masalah ketersediaan kursi roda, ya, dan hal sebagainya. Kemudian dilihat itu tidak tidak mencukupi. Maka banyak sekali jamaah haji yang itu terlantar. Ya. Kemudian yang kelima itu juga disoroti masalah kemudian fasilitas tenda kamar mandi.
ya masalah maktabnya, masalah kamar mandinya itu pun tidak sesuai, tidak memadai. Maka banyak sekali jamaah yang itu antri, bahkan berebut ya sampai ke tenda tadi itu. Jadi memang kalau ditanyakan apakah kualitas pelayanan ibadah haji di tahun ini memang sangat buruk, ya faktanya seperti itu, Bung Ajis. Bahkan kemudian diberitakan, disampaikan Menteri Agama Kemenak tadi itu, yang itu kemudian murka, marah, kesal akibat apa, akibat layanan yang dilihat memang sangat buruk tadi itu, ya bahkan sampai dari jam setengah 11 sampai besok itu nggak makan, ya itu yang membuat kemudian banyak keluhan dari jamaah haji terkait dengan layanan ibadah haji yang dinilai memang sangat buruk, ya tidak sesuai terkait dengan pelayanan ibadah haji di tahun 2023 ini, seperti itu. Jadi memang kalau kembali lagi ditanyakan apakah memang sangat buruk, faktanya seperti itu, Bung Ais. Ya, faktanya seperti itu. Karena banyak sekali keluhan, bahkan tadi disampaikan pihak DPR akan memanggil bagian Kemenak yang akan meminta evaluasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, seperti itu. Begitu, Bung Ais. Ya, baik. Ini kalau kita melihat kan jamaah haji sudah membayar dengan jumlah yang tidak sedikit ya. Bahkan di tahun ini Iya. kan informasinya ada biaya tambahannya cukup besar ya. Belum lagi waktu tunggu yang cukup lama. Terus kemudian dengan pelayanan seperti itu ya banyak kekurangan. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Adi ya? Apakah di dalam hal ini ya kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan ya? Kalaupun perlu, ini perbaikan yang seperti apa ini bisa dijelaskan ini bagaimana agar pengelolaan ibadah haji ini bisa ideal begitu. Iya, jadi ibadah haji ini kan ibadah yang memakan waktu yang cukup lama. Ya. Memakan waktu yang cukup lama juga menguras fisik tentunya. Maka tentu hal ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak, khususnya pihak yang menjadi petugas untuk melayani siapa, melayani tamu Allah tadi itu. Ya. Sehingga masalah yang terjadi, masalah soal akomodasi, transportasi, serta konsumsi itu betul-betul bisa terpenuhi oleh tamu Allah tadi. Ya. Orang yang kemudian melakukan ibadah haji dalam rangka menunaikan kewajibannya. Dan ini memang tugas negara, Bung Ajis, ya. Karena memang dalam Islam itu bahwasannya seorang kepala negara yang disebut misal seorang imam atau seorang khalifah itu memang bertugas untuk mengurusi urusan rakyat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa imam atau khalifah itu, kepala negara itu apa? Itu sebagai pengurus rakyat. Yang kelak ia akan diminta pertanggungjawaban atas pengurusannya terhadap rakyatnya tadi itu. Jadi memang idealnya itu harus seperti itu, negara yang betul-betul memperhatikan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dan kalau kemudian ditanyakan tadi bagaimana idealnya, maka kalau kita berbicara penyelenggaraan ibadah haji yang benar-benar akan terwujud secara ideal, itu memang kalau diatur dengan sistem Islam, Bung Haji. Kalau diatur dengan sistem Islam. Dan ini bukan sebatas teori, dalam arti secara kafah. Catatan sejarah kita menunjukkan bahwa begitu besar perhatian negara terkait pelayanan urusan masalah ibadah haji tadi itu. Ya, dan ini memang ada beberapa langkah yang dilakukan oleh negara. Misalnya pertama, kepala negara itu atau khalifah itu menunjuk pejabat khusus yang itu untuk memimpin masalah pengelolaan ibadah haji khusus. Ya. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan masalah kan ada menetapkan ONH tadi itu, ongkos naik haji. Maka nilai terkait ONH itu kemudian itu disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah itu berdasarkan jarak wilayah dari tanah haram Makkah Madinah tadi itu. Kemudian akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari tanah haram tadi itu, dari tanah suci itu kemudian diatur. Dan masalah penentuan ONH atau ongkos naik haji ini paradigma negara itu adalah disebut istilahnya itu riayatu su'unil al-hujj wal umrah. Jadi mengurus urusan jamaah haji dan umrah ini. Bukan paradigma itu bisnis, Bung Haji. Bukan masalah paradigmanya itu untung dan rugi tadi itu. Ya. Artinya apa? Artinya khilafah itu kepala negara itu bisa membuka opsi, misal rute darat, laut, udara dan sebagainya. Itu berkonsekuensi dengan biaya yang berbeda tentunya di antara masing-masing jamaah haji. Sekarang sama nih. Sekarang sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, khalifah itu juga itu berhak ngatur kuota kuota haji dan umroh masih. Wabil khusus dalam masalah haji tadi itu. Kalau sekarang kan tidak beda, ya. Maka kalau kemudian ada semacam keterbatasan tadi itu, ini kan menjadi kendala bagi jamaah haji. Ya, maka khalifah itu memperhatikan
Satu, itu misalnya kewajiban haji itu hanya berlaku sekali seumur hidup. Ya, sekali seumur hidup. Kemudian yang kedua, kewajiban haji itu hanya berlaku bagi mereka yang itu telah memenuhi syarat dan istitoah berkemampuan. Artinya apa? Artinya calon jamaah haji yang belum pernah haji, sementara sudah memenuhi syarat dan istitoah ada kemampuan tadi itu, maka mereka akan diprioritaskan. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian tidak ada lagi antrian panjang seperti sekarang. Ya. Maka itu akan dipangkas yang kemudian hanya benar-benar yang mampu yang akan diutamakan. Kemudian yang keempat misalnya masalah visa. Ya, visa haji tadi itu insya Allah tidak ada dalam negara Islam dalam sistem yang kemudian mengatur dengan sistem Islam tadi itu. Karena itu tidak ada sekat-sekat batas negara tadi itu. Ya. Kemudian yang kelima, khalifah itu betul-betul akan membangun berbagai sarana dan prasarana yang itu dilihat bisa untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan bagi para jamaah haji. Maka kemudian kalau ini dilakukan oleh sebuah negara yang betul-betul menerapkan sistem Islam, insya Allah akan terwujud penyelenggaraan ibadah haji yang ideal. Tidak seperti sekarang. Khususnya terkait dengan kuota jamaah haji tadi itu. Yang sekarang itu Masya Allah kita tunggu sampai puluhan tahun ya. Baru kemudian, dan kalau menunggu puluhan tahun Ya, tadi itu usia kan sudah semakin bertambah, Bung Haji ya. Kalau usia iya. bertambah, maka secara fisik itu tidak akan mampu. Makanya salah satu yang dilakukan oleh negara itu harusnya kemudian, itu dalam sistem Islam nanti, itu mengatur masalah kuota. Ya, kuota terkait dengan orang yang ikut haji tadi, bukan berkali-kali. Yang hanya diprioritaskan adalah orang yang belum pernah haji, kemudian dan dia memiliki istitoah kemampuan tadi, itu yang akan diprioritaskan. Kalau sekarang kan tidak. Ya, itu yang kemudian salah satu perkara yang harus diatur hingga kemudian terwujud ideal terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji seperti itu. Gitu Bung Haji. Ya, baik Ustadz. Ini kan kalau kita melihat ya dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihan di dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2023 ini data menunjukkan bahwa ini ada sekitar 2 juta ya jamaah haji dari berbagai negara hadir di tanah suci. Dan tidak Ya. ada lain ya harapan dari mereka yang melaksanakan ibadah haji adalah harapannya supaya mendapatkan predikat haji yang mabrur. Nah, Nah, Anda penjelasannya seperti apa ini Ustadz? Bagaimana hakikat dari haji yang mabrur itu? ya, jadi memang setiap orang yang pergi menunaikan ibadah haji ya ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah, itu memang tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk meraih ya, terwujudnya apa yang disebut dengan predikat sebagai haji mabrur. Ya, karena memang balasan haji mabrur itu tidak lain adalah surga, Bung Haji. Ini jelas disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Ya, bahwasannya em, haji mabrur itu tidak ada balasan kecualinya yaitu ilal jannah, kecuali surga. Maka memang orang yang kemudian mendapatkan predikat sebagai haji mabrur, insya Allah itu akan berbalas tidak ada lain kecuali lah surga bagi dirinya, insya Allah. Nah, persoalannya kemudian tadi yang ditanyakan, bagaimana hakikat haji mabrur tadi itu? Bagaimana seseorang itu akan bisa tersematkan atas dirinya, dirinya itu ketika telah menunaikan ibadah haji, dia disebut orang yang mabrur, seperti itu, haji yang mabrur. Nah, kalau kita berbicara kemudian, kita bisa merujuk kepada penjelasan para ulama, misalnya Imam Al-Qurtubi, bahwa haji mabrur itulah orang yang berhaji itu tanpa bermaksiat kepada Allah. Jadi orang yang berhaji itu, mabrur itu adalah orang yang berhaji tanpa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kemudian saat menunaikan ibadah haji maupun setelahnya, ya, tanpa melakukan kemaksiatan sama sekali. Maka kalau kemudian kita merujuk juga kepada kitab yang lain penjelasan para ulama, misalnya Imam Hasan al-Basri, bahwa haji mabrur itu orang yang pelakunya, orang yang melakukan haji tadi itu setelah menunaikan ibadah haji, dia menjadi zuhud dalam perkara dunia. Ya, kemudian tidak menginginkan masalah akhirat tadi itu. Jadi kalau kita ambil secara garis besar, para ulama ini menjelaskan bahwa orang yang berhak mendapatkan status sebagai haji mabrur itulah orang-orang yang atau mereka yang tidak mencampur ibadah hajinya dengan kemaksiatan, ya, dan tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Artinya orang yang berhaji itu tidak berhaji, tidak boleh melakukan kemaksiatan seperti itu, ya, dan tidak melakukan kemaksiatan setelah menunaikan ibadah haji. Jangan sampai kemudian uh, berhenti melakukan kemaksiatan itu ketika beribadah haji, balik kemudian setelah ibadah haji melakukan kemaksiatan lagi. Ini kan kemudian keluar daripada atau tidak sesuai dengan penjelasan para ulama, tidak mendapatkan disebut dengan predikat haji mabrur tadi itu. Karena itu kemudian tidak pantas, Bung Ajis,
bahwa seseorang yang mendapatkan ya predikat haji mabrur itu kemudian melaksanakan misal ibadah hajinya itu berangkatnya itu misal dengan menggunakan uang yang itu diharamkan. Dari mana misalnya? Misal uang berangkat haji itu dari hasil riba. Padahal jelas riba itu perkara yang Allah haramkan. Termasuk di antara 7 dosa yang itu membinasakan. Atau kemudian uang berangkat haji tadi berasal dari aktivitas dia menyuap riswah. Atau dia korupsi. Atau merampas aset milik rakyat. Nah, seperti itu. Ini ketika dia naik haji. Maka kemudian sangat ironis, sangat jauh sekali kalau dikatakan ia akan mendapatkan haji mabrur seperti itu. Tentu akan tidak patut jadinya kalau kemudian melakukan ibadah haji dengan uang yang kemudian didapatkan bukan dengan cara yang haram seperti itu. Nah, ini kalau ketika menunaikan. Bagaimana dengan kembali? Maka kemudian tidak boleh harusnya seorang itu yang ingin mendapatkan haji mabrur, tapi ketika dia kembali dari ibadah haji malah mencemburkan dirinya kepada perkara-perkara yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Menelantarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan terbesar itu adalah ketika hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilakukan, tidak direalisasikan, tidak dilaksanakan. Ya. Kemudian mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi ajaran Islam, ya, termasuk menghalangi aktivitas dakwah. Karena kan apalagi dakwah dalam rangka untuk penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kalau seorang itu ingin mendapatkan predikat sebagai haji mabrur, maka penjelasan para ulama apa? Tidak boleh kemudian seseorang itu dalam aktivitas ibadah hajinya itu mencampur dengan perkara-perkara kemaksiatan. Ketika dia berangkat itu dengan hal yang baik, ketika dia kembali dari ibadah haji pun, dia harus betul-betul meninggalkan perkara kemaksiatan. Yang insya Allah kalau demikian, orang tersebut akan mendapatkan disebut dengan predikat sebagai haji mabrur insya Allah. Baik, Ustaz. Lantas kemudian kalau kita melihat di dalam rangkaian ibadah haji, ini kan eh, perbedaan status ya, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya ini kan melebur gitu ya. Kita tidak bisa melihat apakah ini orang yang Iya, berkedudukan, ini orang yang biasa. Ini melebur jadi satu. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Ustaz, terkait dengan hal tersebut? Bagaimanakah dimensi spiritual dan juga dimensi politik ya di dalam pelaksanaan ibadah haji? Mengingat di dalam pelaksanaan ibadah haji ini kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri-negeri kaum muslimin ya ini bersatu padu dan tidak ada perbedaan di sana. Seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. ya ini sangat menarik Mas Ajis bahwa memang patut kita hayati, khususnya bagi yang melaksanakan ibadah haji. Memang kalau kita lihat ibadah haji itu bukan hanya berdimensi terkait dengan sifatnya ibadah ruhiyah, yang sifatnya itu spiritual. Tapi juga tadi dikatakan ketika melebur terkait dengan seluruh jamaah haji tadi, itu juga ada dimensi yang disebut dengan bersifat asia-sia, ya, sia-sia, bersifat apa? Bersifat politik dan juga perjuangan. Ya, perjuangan dalam rangka kita lihat bagaimana kemudian dengan fisik yang luar biasa, kemudian dengan waktu yang cukup lama melaksanakan ibadah haji tadi. Jadi ada tiga dimensi terkait dengan ibadah haji. Ada dimensi spiritual, ruhiyah tadi itu, dimensi sia-sia, politik, dan juga perjuangan. Nah, maka diantaranya kemudian kalau kita lihat ya ibadah haji yang tercermin terkait dengan Islam tadi itu, maka ketika umat itu melebur menjadi satu di dalam aktivitas jamaah haji tadi itu menjadi dimensi ideologi Islam yang kemudian bisa menyatukan seluruh umat tanpa ada perbedaan suku, ras, warna kulit, hitam, merah, putih, dan hitam dan sebagainya. Ya, semuanya sama dengan status strata sosialnya. Ya. Karena memang tanah suci itu kan menjadi tempat istilahnya itu melting point Mas Aziz ya. Peleburan semua umat Islam dari seluruh penjuru dunia itu datang ke Mekah, ke Madinah ya untuk melaksanakan ibadah haji tadi itu ya. Kemudian wukuf di padang Arafah semuanya ya. Itu kemudian menjadi tempat peleburan istilahnya peleburan melting point yang besar sekali untuk seluruh umat manusia di dunia. Makanya memang di dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fadi amik. Serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan unta yang kurus. Dan mereka itu datang dari segenap penjuru yang
jauh min kulli fadin amik. Maka saat kita lihat misalnya pada saat haji wada ya, haji perpisahan Rasulullah itu, kita juga mendapati bahwa Rasulullah SAW itu menyampaikan khutbah yang pesan-pesannya itu bersifat asiasah, ya. Tidak hanya bersifat ruhiyah, spiritual, tapi juga bersifat politik, siasat. Yang dengan pesan tadi itu menggugah daripada perasaan umat. Nah, kalau kita catat dalam Haji Wada itu kan, misal yang pertama, Rasulullah menyampaikan masalah penjagaan darah, kemudian harta sama. Itu harus terpelihara seperti itu. Kemudian yang kedua, beliau SAW menyampaikan kewajiban itu untuk apa? Menunaikan amanat. Oke. Termasuk apa? Amanat untuk menjaga kekuasaan dan juga melayani dan mengurusi urusan rakyat dan melindungi umat. Kemudian yang berikutnya, ketiga, berkaitan dengan masalah beliau melarang masalah ekonomi ribawi. Itu harus dihapuskan selamanya. Kemudian yang keempat, beliau menyampaikan masalah-masalah menjaga aturan Islam, ya, dalam urusan rumah tangga, kemudian dalam kewajiban mendidik istri dan sebagainya. Kemudian yang kelima, beliau menyampaikan pesan terkait dengan umat Islam itu menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, beliau menyampaikan terkait dengan bahwa kita itu harus berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah. Berpegang teguh kepada kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi-Nya. Ini kalau kita ingin tidak tersesat seperti itu. Tapi kalau kemudian kita tidak berpegang kepada dua, ini kita akan tersesat. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadilu mata masaktum bihima. Kitabullahi wa sunnata Rasul. Itu pesan Rasulullah. Ya, tidak akan. Jadi kata Rasulullah, taraktu fikum, telah aku tinggalkan bagi kalian itu dua perkara. Lan, ini kan lan. Ya, tidak akan. Lan tadilu mata masaktum bihima. Tidak akan tersesat kalian selama-lamanya. Ya. Selama kalian itu berpegang teguh terhadap keduanya, Al-Quran wa sunnatul Rasulillah, dan juga kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kemudian dimensi terkait dengan ibadah haji itu ibadah bersifat ruhiyah, kemudian siasa dan juga perjuangan. Dan kemudian dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang harus umat Islam itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah. Allah. Ya baik, terakhir Ustadz, ini kalau kita melihat ya, sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi ya, bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji ada dimensi perjuangan. Nah, kita Ya. melihat di masa penjajahan Belanda dulu, ini para jamaah haji Indonesia ya, saat pulang dari Tanah Suci, ini membawa satu stimulus atau semangat di dalam menggerakkan anti kolonialisme dan juga mendorong persatuan umat untuk melawan penjajahan. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks sekarang, ini seperti apa ini, Ustadz melihatnya ya, terutama di dalam melawan penjajahan saat ini. Iya, jadi memang betul. Tadi disebutkan terkait dengan spirit perjuangan ya. Jadi memang dulu um, ibadah haji itu menjadi salah satu hal yang menstimulus menggerakkan umat itu, umat Islam khususnya, terkait dengan semangat anti kolonialisme, anti penjajahan. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi stimulus penggerak tadi itu, semangat perjuangan. Kemudian ini mendorong persatuan umat untuk melawan para penjajah di negeri. Dulu kan Belanda ya, masa Belanda seperti itu. Bahkan memang dulu itu disampaikan dalam catatan sejarah bahwa salah satunya itu ada catatan terjadi di tahun 1888 apa sejumlah tokoh yang haji itu yang pulang dari ibadah itu melawan pemerintah Belanda. Ya, melawan pemerintah Belanda. Jadi memang ini menjadi spirit gitu, menjadi spirit. Ya, bahkan orang yang apa nama Snok Snok itu ya yang di Aceh ya, itu kan pernah mengatakan bahwa para haji itu adalah wabah masyarakat pribumi. Ya, jadi mereka mengatakan para haji, maksudnya orang-orang yang berhaji tadi itu wabah masyarakat pribumi, akan mempengaruhi gitu untuk mendorong penduduk asli pribumi itu untuk melawan apa Belanda, melawan atau membentuk kebencian terhadap masyarakat Eropa seperti itu. Jadi memang ini spirit yang terjadi ketika kemudian orang itu betul-betul menjadikan ibadah haji itu sebagai momentum daripada spirit perjuangan. Ya, yang ini kemudian kita harapkan, Bung Haji. Jadi kalau kalau kemudian orang itu kembali beribadah haji, yang kemudian dia masuk dalam dalam pemahamannya bahwa menjadi haji mabrur itu orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Inilah inspirasi perjuangan yang diharapkan ketika jamaah haji itu kembali ke negaranya masing-masing. Ya, yang kemudian mereka itu sebelumnya bergabung dalam sebuah tempat yang melebur menjadi satu, mereka memiliki pemahaman, oh harusnya kita seperti ini gitu.
Ya. Harusnya seperti ini, tidak terpecah-pecah menjadi beberapa negara, batas skat nasionalisme tadi itu. Dan mereka memahami bahwasanya ini terjadi karena ketiadaan negara Islam tadi itu. Ya. Ketika kemudian tidak ada negara yang menjadi pengatur urusan umat Islam menjadi terpecah belah, ya berbagai macam malapetaka terjadi. Ini kan akibat daripada ketiadaan negara. Ya. Merebaknya riba karena tidak ada negara. Padahal dalam Al-Quran jelas riba itu haram. Merebaknya pembunuhan, padahal dalam Al-Quran pembunuhan itu haram, pencurian, pengambilan harta dan sebagainya. Inilah kenapa kemudian Khalifah Utsman bin Affan, kalau kita lihat dalam kitab misalnya At-Tariqatus Syariatul Istinafihatul Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hussein Abdullah, beliau menukil apa yang dikatakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Bahwa kata Khalifah Utsman, Innallaha la yadau bis sultani ma la yadau bil Quran. Apa kata Khalifah Utsman? Innallaha la yadau bis sultani. Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh atau benar-benar akan mencegah dengan kekuasaan. Ya. Yaitu perkara yang kemudian tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Mala yadau bil Quran. Ya. Bukan berarti Al-Quran tidak bisa mencegah. Artinya harus ada sebuah entitas, harus adanya sebuah sistem yang kemudian bisa melaksanakan Al-Quran tadi itu. Nah sekarang jelas misal Al-Quran riba itu haram kan riba ada. Tapi faktanya tidak ada yang bisa mencegah itu karena tidak ada negara yang mau menerapkan Al-Quran. Padahal Rasulullah sampaikan taraktu fikum amrani lan tadilu mata masaktum bihima kitabullahi wa sunnata rasulih. Maka penting sekali kemudian umat Islam memahami dimensi terkait dengan siasah, spirit perjuangan. Kalau kita ingin terbebas dari cengkramannya yang disebut dengan istilah neo-imperialisme, yang penjajahan gaya baru seperti sekarang, masalah militer, ekonomi, sosial, budaya, menghilangkan riba dan sebagainya oleh asing tadi itu, termasuk ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di India, ya, Myanmar, China, Palestina, Suriah, dan negeri manapun yang sekarang tertindas, maka mau tidak mau syaratnya itu adalah kita bersatu. Ya, bersatu di bawah kepemimpinan yang disebut oleh para ulama dengan sistem Islam itu sistem kekhilafan tadi itu. Allah alam. Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa. Ini syukran wa jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih kepada Ustadz Adi Victoria ini atas penjelasannya dan juga terima kasih telah jika berpotong pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.